Selamat pagi anak kami semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, dan untuk itu wajib waktunya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih tetap diberikan kesehatannya. Baiklah anak-anak kami semua, pembahasan kita pada hari ini melanjuti ya tentang perkembangan teori atom. Walaupun ini sudah ada saya sampaikan, tapi sebagai penutup di materi perkembangan atom, masuk kepada inti atom, maka cobalah kita simak dulu tentang model atom Niels Bohr ini. Baik, ini sudah kamu tahu ya, bahwa ada sebenarnya 4 asumsi daripada model atom Bohr yang menjelaskan bagaimana sebenarnya bagian terkecil daripada suatu materi ataupun zat. Nah, asumsi ini tentunya dikumpulkan, atau anggapan-anggapan ini ya dikumpulkan melalui ya penjelasan Planck, Einstein, dan juga perumusan untuk Derek Balmer. Nah, asumsi yang pertama ya, bagaimana menjelaskan agar elektron itu tidak jatuh ke dalam inti. Ya, diceritakan pada model atom Bohr ini ya bahwa elektron itu berada pada posisinya tertentu. Itulah yang disebut dengan orbit stasioner. Di samping itu juga ya supaya mempertahankan tidak jatuh, memiliki energi ya di masing-masing tingkatan energi untuk elektron ya, di kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Tentunya itu mempunyai perjanjian ya berapa jumlah elektron yang harus ada pada masing-masing kulit. Baik, dari asumsi-asumsi ini, nah ini asumsi yang keempat ya. Ini sebenarnya untuk menyatakan berapa jari-jari terkecil ya, atau yang paling dasar ya, elektron itu berada pada kulit pertama ya. Ini melalui persamaan sehingga perolehan di sini R. R ini adalah jari-jari ya elektron. N ini merupakan bilangan kuantum. Nah, inilah penurunannya ya. Maka kita akan peroleh untuk tingkat yang dasar sekali ya, memiliki jari-jari 0,528 angstrom. Dan untuk tingkatan-tingkatan seterusnya kita pakai rumus Rn sama dengan N pangkat 2 kali A0. A0-nya ini merupakan ini ya, jari-jari pada tingkat dasar. Nah, dari asumsi-asumsi ini maka dapat diturunkanlah ya persamaan untuk menghitung tingkat-tingkat energi dari elektron berada ya. Kalau dari gambar ini kamu lihat yang paling dasar adalah Lyman, lanjut terus deret dan seterusnya ya, dimana sampai ke atas energinya pun semakin kecil. Nah, sekarang kita uraikan sedikit ya. Kita uraikan sedikit tentang bagaimana kita akan memperoleh energi masing-masing pada kulit. Nah, di sini dengan menganggap elektron
melakukan lintasan berupa lingkaran, maka akan ada yang namanya gaya sentripetal, ya, atau gaya tarik, ya, ke hadap inti. Kemudian antara dua muatan ini berlakulah gaya kolom, ya. Nah, jadi gaya sentripetal sama dengan gaya kolom kita akan peroleh, ya, hasil akhirnya seperti ini. MP kuadrat sama dengan KE pangkat 2 per R, ya. MP kuadrat ini nanti tujuannya untuk memasukkan nilai di persamaan energi, ya. Ini kan tujuan kita mau mencari besarnya energi pada masing-masing tingkat kulit, ya. Kita peroleh ini setengah KE kuadrat, dan potensialnya, energi potensialnya kita peroleh, ya, kita rubah potensial listrik KE per R, kita peroleh min KE pangkat 2, lalu total dijumlahkan, ya, kita perolehlah E sama dengan negatif KE pangkat 2 per 2R, ya. R di sini kita rubah menjadi jari-jari, ya. Kemudian kita akan peroleh seperti ini, ya, KE kuadrat per 2 ini A0-nya. Kemudian dengan memasukkan nilai-nilai KE kuadrat, K ini tetapan gaya kolom, ya. Kemudian ini muatan, sementara ini adalah jari-jari. Semua ini dimasukkan, kita akan peroleh angka seperti ini yang sudah dibuat dalam satuan elektron volt, ya. Jadi elektron volt ini kalau diubah konversikan ke joule, jadi dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, inilah sebagai disebutkan energi kuantitas energi atau energi masing-masing tingkatan energi, ya. N ini merupakan bilangan kuantum. Nah, ini sebagai contoh, ya. Sebuah atom hidrogen berada pada keadaan dasar, jadi paling dasar. Hitunglah energi totalnya. Jadi kalau menghitung energi total tadi sudah kita tahu bahwa inilah rumus yang ada, ya. Keadaan dasar itu N-nya 1, ya, sehingga hasil diperoleh ini min 13,6. Kemudian energi kinetik, energi potensial. Ini energi kinetik. Nah, energi potensial ini, ya. Kinetik potensial dimasukkan, ini kita peroleh. Kemudian berikutnya energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron. Nah, di sini tentunya dari N sama dengan 1 sampai menuju N sama dengan tak berhingga. Inilah disebut dengan energi ionisasi. Baiknya, itu dia penyampaian saya untuk hari ini, ya. Dan terakhir, sampai sekarang teori atom Bohr masih dipakai, tapi terus langsung disempurnakan lagi, ya, sehingga sampai sekarang digunakan model atom mekanika kuantum. Kenapa kita pelajari ini? Ini di kimia sudah ada, ya, seperti ini kamu sudah tahu, ya, kuantum utama, kuantum azimut, magnetik, ya, kemudian kuantum spin, ya, makanya dipelajari, cukup kita ketahui saja, ya. Oke. Baik, ini sebagai latihan singkat saja, ya, satu soal aja untuk hari ini, ya. Kita akan lanjutkan materinya setelah soal ini kamu kerjakan. Baik, nak, itu saya sampaikan. Terima kasih.